nama saya Yuli Lestari, guru mata pelajaran matematika di SMA N1 Luhananduo, Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di kelas 11 MIPA 1 SMA N1 Luhananduo, Kabupaten Pasaman Barat. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut adalah video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya, Nak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah, dan nantinya Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal Alamin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba Anda perhatikan di samping kiri dan kanan Anda, apakah ada di antara Anda yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Ada. Tolong disebutkan siapa? Naila sama Rizka. Nah, apa keterangannya, Nak? Sakit. Oke, kita doakan kedua teman kita itu semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali lagi belajar bersama kita ya. Supaya Anda lebih fokus pembelajaran hari ini dan lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo sekarang semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya Ananda sudah mempelajari 3 buah transformasi, masih ingat? Masih. Apa saja? Translasi, refleksi, rotasi. Kalau transformasi itu apa sifat-sifatnya, masih ingat? Masih Apa, Nak? bentuk dan ukurannya tetap. Iya, Tapi mengalami perubahan Tapi posisi. mengalami perubahan posisi. Iya. Kalau refleksi, Nak? Bentuk dan ukurannya itu tetap. Iya, masih sama. Terus garis yang menghubungkan titik-titik tegak lurus. Iya, kemudian bayangan dengan benda aslinya ke bawah. Berhadapan. Iya, Harus berhadapan. Kalau materi kita terakhir, Rotasi. nah, rotasi. Apa sifat-sifat rotasi? Bagaimana bentuk kedua bangun? Bentuknya tetap. Sebelumnya sudah diadaptasikan. Bentuk dan ukurannya tetap. Ada yang berubah. Iya, masih ingat ya. Kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi transformasi itu yang terakhir, yaitu tentang ilustrasi. Ya, coba sekarang Anda mengamati dan membaca ilustrasi pada ini. Apa yang dapat kita amati dari ilustrasi ini, Nak? Pesawat Miniatur. Miniatur pesawat. Miniatur pesawat Terbang. terbang. Katanya di situ apa? Miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi Diperkecil. Jadi ini salah satu contoh manfaat dari dilatasi dalam kehidupan ya. Nah, kemudian kalau untuk dilatasi diperbesar, apapun itu contohnya. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar apa ini, Nak? Planet. Iya, gambar planet. Nah, di situ nampak bermacam-macam planet. Di situ ada Saturnus misalnya, mempunyai ciri khas apa? Cincin. Apakah memang kita pernah melihat secara langsung tanpa menggunakan alat, melihat bentuk Saturnus itu nampak ada cincinnya? Enggak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa tidak pernah kita bisa melihatnya? Jauh. Karena sangat jauh, kecil, bahkan tidak terlihat ya. Tetapi
jelas mempunyai cincin. Ya, dengan menggunakan teleskop tadilah kita bisa tahu oh bentuk Saturnus itu seperti ini, gitu ya. Nah itu jadi ada dua contoh tadi, dilatasi diperkecil tadi tentang miniatur pesawat, kemudian ada dilatasi diperbesar yaitu menggunakan alat teleskop untuk melihat benda-benda luar angkasa, tadi salah satunya planet Saturnus ya. Oke, itu manfaat dari materi dilatasi dalam kehidupan ya, yang bisa kita lihat. Ya, untuk apersepsi itu materi prasyarat kita hari ini supaya Nanda dapat mempelajari materi dilatasi dengan baik. Itu ada dua materi prasyarat. Yang pertama ada penjumlahan dua buah matriks. Apakah Nanda masih ingat bagaimana cara menjumlahkan dua buah matriks, Nak? Apa syaratnya? Jumlahkan Iya. Nah, sekarang coba kita isi bersama-sama. Ini bagaimana hasilnya? 2 tambah 1. Materi prasyarat yang kedua ada perkalian dua buah matriks. Nah, bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks? Baris Garis kolom. Nah, coba sekarang kita kalikan bersama-sama. 2 kali 1 tambah 1 kali 4 dengan 1 ditambah Ditambah 1 kali 4. kalian ditambah 1 dikali 4. Berapa hasilnya? 6. Jadi kedua materi prasyarat ini harus Anda kuasai sebelum atau supaya bisa mempelajari materi dilatasi dengan baik, dan alhamdulillah Anda masih ingat ya. Oke. Sekarang untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama menentukan sifat-sifat dilatasi, kemudian menentukan konsep dilatasi dengan titik pusatnya O 0,0 dan faktor skalakan menggunakan matriks. Yang ketiga nanti menentukan konsep dilatasi dengan titik pusatnya PA, B dan faktor skalakan menggunakan matriks. Sekarang, mengapa kita perlu mencapai kompetensi ini atau kenapa kita perlu mencapai tujuan 3 tujuan tadi? Ya, ada sifat dilatasi, konsep dilatasi itu adalah salah satu alasan mengapa, karena ada satu materi yang menggunakan konsep ini, yaitu materi komposisi transformasi ya. Materi selanjutnya. Oke, untuk model pembelajaran itu yang kita pakai adalah model problem based learning atau disingkat PBL. Itu terdiri dari berapa langkah nampak di sini, Nak? Ada 5 langkah. Di bagian pertama atau di langkah pertamanya Anda akan disajikan suatu masalah. Kemudian di bagian kedua Anda dibagi menjadi beberapa kelompok, diberikan LKPD. Kemudian Anda bagian 3 guru membimbing Anda menyelesaikan LKPD di kelompok. Nanti bagian 4 diminta untuk presentasi. Di bagian 5 nanti kelompok lain diminta memberikan tanggapan ya. Untuk teknik penilaian itu ada 3. Ada sikap, kemudian ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Untuk sikap yang akan dinilai adalah sikap aktif dan sikap bekerja sama. Oke, sekarang ada pretest. Ada 2 buah soal. Ya, Ibu ingin mengecek pemahaman dasar Anda karena sempat pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta Anda untuk mempelajarinya di rumah, ya kan? Nah, sekarang coba Anda kerjakan pretest di depan. Sebagai titik awal. Nah, kita kalau dilatasi itu membutuhkan ada skala ya. Kemarin sini tidak diberitahu, tapi dengan baca soal kita tahu berapa skalanya? 2 kali. Iya, berarti kalau mencari dilatasi cukup mengalihkan skala dengan Titik awal. titik awal. Untuk kegiatan 1 ya, tentukan sifat-sifat dilatasi. Coba Anda amati di sini sudah ada berapa gambar, Nak? 4. Ada 4 ya. Apa yang dapat kita amati dari keempat gambar ini? Adanya di sini ada gambar berbagai apa? Ah iya, berbagai ukuran produk. Bagus sekali. Ya. Di mana untuk gambar pertama, nah ada ukurannya besar, ada yang kecil. Di sini ada Aqua. ada botol air minum, ada yang Kecil, ada yang besar. besar. Sama Nah, aqua. sama.
Ada yang kecil, ada yang besar, ya. Berbagai macam ini. Gambar di atas merupakan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan konsep dilatasi. Ya. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, tentukanlah sifat-sifat dilatasi. Bagaimana kita mengaitkan sifat dilatasi dengan gambar-gambar ini? Ya. Kemudian ada akan berdiskusi dengan kelompok. Kemudian untuk kegiatan 2, itu ada 2 masalah. Ada masalah 1 menentukan konsep dilatasi dengan titik pusatnya O. Kalau di masalah 2 nanti dengan titik pusatnya P atau B. Itu masalah 1 dan 2 ini anak-anak nanti sekaligus mengerjakannya. Ya. Nah, nanti selain di LKPD Anda menulis, nanti di kertas koran juga dituliskan hasil kesimpulannya saja. Ya. Oke, untuk menyelesaikan kegiatan 1 dan 2 Anda sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nih tadi berdasarkan pretest tadi ya, diketahui nilai-nilai Anda itu berapa dikelompokkan. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok. Nah, sekarang sobat Anda lihat kelompoknya, lalu sekarang Anda silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan disatukan ya, kita sepakati di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, nah. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Itu akan membagikan LKPD. Bagikan koran, kemudian bernomor bagikan single. Kalau bisa perhatikan kelompok satunya, nanti coba lihat kaitkan satu ini, periksa satu-satu bagaimana kedua gambar ini. Kedua gambar ini memiliki apa yang sama atau yang berbeda. Kaji ini, kaji pula ini, ya. Ya, nanti kalau ada banyak ya. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Nah, iya bagus di sini. Ya, di sini. Nah, di sini ternyata ada yang sama. Berarti apa pula berarti kesimpulan sifat kita berarti? Nah, coba dipikirkan. Memang 3 lagi ditambahkan. Nah, kita lihat dari segi ukurannya lagi kan. Bisa di sini gimana tadi kalau gambar 1, 2, 4 bagaimana ukurannya? Berarti ukurannya iya bagus itu. Ya. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi? Nah, semua kelompok ingin presentasi ya supaya adil kita kompak ya seperti biasa. Yuk, 1, 2, 3. Nah, jangan diangkat barang. Kelompok 1. Sekarang mari sama-sama kita amati presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan Anda teliti, simak. Nah, nanti di bagian setelah presentasi, Anda bersiap-siap pula untuk memberikan tanggapan. Tanggapan di sini boleh saran, boleh pertanyaan, boleh masukan, ya. Oke, sekarang kita persilakan. Silakan kelompok 1. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja yang apa kami perbuat. Baiklah, di kegiatan 1 kita akan menentukan sifat-sifat dilatasi. Teman-teman bisa mengamati gambar yang ada di LKPD-nya masing-masing. Yang nomor 1, apa pendapatmu mengenai beberapa gambar tersebut? Gambar 1, perbedaan ukuran dan bentuknya sama.
Gambar 2, perbedaan ukuran dan bentuknya sama. Gambar 3, ukurannya sama, bentuknya juga sama. Gambar 4, perbedaan ukuran dan bentuknya sama. Yang kedua, menurutmu apa saja sifat-sifat dilatasi itu? Bangun yang didilatasikan bentuknya sama. Bangun yang didilatasikan akan mengalami perubahan ukuran atau ukuran yang berbeda. Ya, sedikit ya. Sekian. Apakah ada dari kelompok 2 atau 3 yang ingin memberikan saran, kritikan atau lainnya? Ya, silakan. Ada nggak kelompok lain yang mau memberikan tanggapan? Nah, boleh saran, boleh masukan, ya, boleh pertanyaan. Ada? Tanyaan boleh, Bu? Boleh. Ayah, bagus. Ini ada kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan di gambar 3 itu ukurannya sama. Gimana penjelasannya? Kasih. Iya, terima kasih. Kelompok 2 atas pertanyaannya. Bisa jelas pertanyaannya kelompok 1? Silakan ditanggapi, Nak. Aku kan nanya gambar 3. Ya. Kenapa ukurannya tetap sama? Mungkin itu tuh tergantung dengan skala yang didilatasikan terhadap bangun tersebut. Jika skalanya 1, mungkin itu akan bentuknya atau ukurannya akan tetap sama. Ada lagi kelompok lain yang mau memberikan masukan? Boleh. Ada? Silakan Windy yang ingin memberikan tanggapan. Di sini boleh ya, tidak harus bertanya ya Windy, atau kelompok 3 boleh juga memberikan saran ya, supaya presentasi dari kelompok 1 ini lebih sempurna. Ya, silakan. Saya Windy Puragari dari kelompok 3 yang memberi masukan bahwa pada soal nomor 2 ukurannya itu bisa berbeda atau berubah atau tetap sama. Maksudnya tadi di LKPD terlihat gambar bagian 3 maksudnya ya. Ada terlihat tadi bagaimana ukurannya, Nak? Sama. Nah, jadi ada kemungkinan masukan dari kelompok 3, bangun yang didilatasikan itu ada kemungkinan ukurannya itu sama, ada atau ukurannya itu berbeda. Jadi kalau di situ kan ukurannya hanya berbeda, padahal di gambar 3 tadi Ukurannya ada yang sama. ah iya. Bagaimana kelompok penyaji, bisa diterima masukannya? Oke. Baiklah, terima kasih telah apa yang diberikan kelompok 2 dan kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Nanda memahami ya apa kaitannya dengan skala yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Mungkin kelompok 1 dia kan sudah ibu pesankan belajar di rumah, mungkin dia sudah mencari sumber-sumber mengaitkan dengan skala K-nya tadi ya. Supaya Nanda paham apa maksud penyajian dari kelompok 1 menyebutkan K-nya kalau 1 begini bentuknya. Kalau K-nya negatif 1 seperti ini ya, nanti Anda akan lebih paham. Sekarang coba sama-sama kita, suaranya Nak ya, sama-sama kita mengamati ke depan semua dulu ya. Sebelum lanjut kegiatan 2, coba semuanya memperhatikan ke depan. Ya, di sini sudah ada ilustrasi dilatasi dengan GeoGebra. GeoGebra itu adalah salah satu aplikasi ya yang bisa memperlihatkan dengan jelas seperti apa maksud yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji ya. Sudah terlihat gambarnya, Nak? Nah, di sini bisa digerakkan. Nah, di sini ada bangun semula itu berwarna biru. Nah, bangun bayangannya warna merah. K-nya di atas bisa dilihat. Nah, coba lihat. Nah, bagaimana ini, Nak? Ketika dia ke arah sumbu-sumbu negatif, Berlawanan arah. berlawanan arah. Bentuknya seperti apa, Nak? Bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan K-nya lagi. Kita kaji satu persatu ya. Nah, di sini coba lihat. Di sini K-nya berapa itu, Nak? 3. Nah, ketika K-nya 3, coba kita mati sama-sama. Bagaimana bentuk ukuran, kemudian arahnya. Bentuknya tetap ukurannya berbesar. Diperbesar. Bangunnya tuh bentuknya tetap. Ya, lalu ukurannya berubah, diperbesar. Ya, ukurannya diperbesar dari bangun semula. Arahnya bagaimana? Sama.
sempit jadinya ya. Ukurannya Ukurannya sama, Bentuknya sama, Arahnya sama. arahnya masih sama ya. Kemudian kalau K-nya itu kecil dari 1, misalnya kita buat 0,5 misalnya. Ini 0,5. Bagaimana, Nak? Kecil. Nah, bentuknya sama. Sama. Arahnya berbeda. Kalau tadi dia diperbesar, kalau ini Diperkecil. Arahnya juga sama. Kalau begitu apa kesimpulannya? Kalau K-nya itu sama dengan 1, tadi bagaimana? Ukurannya sama. Ukurannya sama. Bentuknya sama. Arahnya sama. Kalau K-nya besar, kalau 2, 3, 4 itu berarti besar dari 1. Bagaimana? Ukurannya diperbesar. Ukurannya berbeda, tetapi artinya berbeda di sini. Ukurannya diperbesar. Ya, Bentuknya sama. Kalau 0,5, 0,6 itu K-nya di bawah 1 besar berarti dari K-nya 0. itu Besar dari 0, kecil dari 1. iya bagus, besar dari 0, kecil dari 1. Bagaimana bentuknya? Diperkecil. Diperkecil. Ya, bentuknya diperkecil. Ukurannya. Ukurannya yang diperkecil, bentuknya sama. Itu kalau yang positif. Ya, kalau yang negatif bagaimana pula dia? Misalnya kita buat negatif 1 misalnya ya. Nah, coba Anda amati. Terus bentuknya tetap, ukurannya tetap, hanya saja arahnya berlawanan dari titik pusat dan bangun semula ya. Kemudian kalau K-nya sekarang misalnya negatif 3, Bentuk, ukuran dan arahnya berbeda. bentuknya bagaimana? Bentuknya sama. Tetap. Terus Arah dan arahnya ukurannya bagus. Kalau begitu apa kesimpulannya kalau di bagian negatif ini? Kalau K-nya sama dengan negatif 1 tadi? Bentuknya Bentuk ukuran tetap, cuman arahnya berubah. Ya. Kalau K-nya kecil dari negatif 2, negatif 3 itu berarti maksudnya apa? Arahnya berubah. K-nya itu K-nya berapa berarti? K-nya Kecil dari negatif 1. Iya, kecil dari negatif Satu. 1. Berarti bangunnya diperbesar hanya saja Arahnya arahnya berubah. berubah. Nampak ya di sini terlihat jelas ya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh kelompok penyanyi tadi ini maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu untuk ilustrasi dilatasi dengan GeoGebra ya, Nak. Nah, ya untuk sifat-sifat dilatasi. Nah, jadi bangun yang didilatasikan dengan skala K itu dapat mengubah ukurannya atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika kita kaji K-nya besar dari 1 tadi terlihat bagaimana? Ukurannya besar. Maka bangun akan Diperbesar. diperbesar dan terletak searah Terhadap pusat. Iya. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, Bangun Ukurannya tidak tidak mengalami perubahan ukuran dan tetap. letak. Iya, ini selain dikaji dengan bentuknya sudah ditulis di atas tadi ya. Kemudian jika K-nya ini dibaca apa nih? Kecil. Besar. Besar dari 0, kecil dari 1. Iya, bagaimana bangunnya, Nak? Akan diperkecil Akan dan terletak diperkecil. searah dalam pusat dilatasi. Iya, kalau K-nya sama dengan negatif 1. Tidak mengalami perubahan ukuran yang mengerahkan berlawanan. Iya, bagus. Kalau K-nya besar dari negatif 1, kecil dari 0. Bangun akan diperkecil Ya. arahnya. Apa yang bisa ditambahkan dari sini? Kan tadi. Kalau K-nya Arahnya kecil berlawanan. dari Negatif negatif 1 1 tadi ya. Bangun akan diperbesar. Iya, itu bisa ditambahkan ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan 2, kita breathing dulu supaya kita semangat ya. Oke, sekarang ada aturan main. Kalau Ibu sebutkan pagi, nah Anda tepuk 3 kali seperti ini ya. Pagi. Hey, gitu ya. Kalau disebutkan siang, ha. Kalau malam, lepaskan malam. Hey, ha. Ya, sambil gerakkan tangan biar bisa lebih semangat lagi. Bisa kita mulai? Ayo. Pagi.
dipindahkan, pindah Ya, ruas. pindah-pindah, iya, bagus. 2 Ini pindah luasan aja ya berarti kan. Ini tetap aja dulu karena kita mau susah. Coba. Ya. Ya kayak gini jadi pusat. Ya. Bagian sini apa maksudnya Nina? Apa hubungannya dengan ini? Berarti, di sini jadi pusat ini. Ini hasilnya X aksen. 58 itu sebagai X aksen dan ini sebagai pusat. Coret aja, coret aja. Dan kita mau menghubungkan apa operasi perkalian apa pembulan yang terjadi supaya hasilnya tuh 5 gitu. Ya. Coba. Sekarang coba kita pindah luaskan ini kan tadi berapa pusatnya? Nah, 31 kan. Kalau X aksen aja apa ini? Berarti ini pindah ruas. Ini tulis lagi 2 kali, ini tulis lagi nggak? Tulis seperti ini aja tulis ya. Ya. Terus ini tadi dipindah ruaskan. Kurang -1 jadinya tambah -1. Coba kita buktikan benar tak hasilnya 5. Sekarang 2 dikurang dari 1 kan 3 kan? 3 kali 2 6 dikurang 1 benar kali. Nah, coba B. Terus angka 2 ini kita ganti K. Coba jadinya apa? K, bagus, tulis K dalam kurung. Iya, bagus. Tutup kurung. Terus ini apa nak? Nah, iya bagus. Kemudian kalau ininya? Iya, bagus. Sekarang kelompok mana lagi yang mau presentasi? Nah, bagus. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Raul. Pada Raul dipersilakan. Konsep dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Bagi dengan X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K X Y. Selanjutnya untuk masalah 2 dijelaskan oleh Agung. X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung K0 0K dikali dalam kurung X kurang A Y kurang B tambah dalam kurung KB. Terima kasih atas materinya dari Raul dan Agung. Sekian presentasi dari kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Ya, bagus Ya, sekali. silakan. Di sini sudah ada kelompok 2. Silakan perkenalkan diri, nak ya. Maaf, kelompok 1, Mak. Sebenarnya kalau dari Marta dari kelompok 1 ingin menambahkan yaitu hasil dari eksalsin sama yaksennya nggak ada, nggak ditulis. Jadi sedangkan kita mau carinya eksalsin sama yaksennya. Udah, ya. Ya, silakan ditanggapi kelompok penyaji, nak. Baik, bisa diterima nanti untuk kedepannya akan ditulis lagi. Paham ya maksudnya diterima yang ditambahkan, paham ya maksudnya. Oke, untuk kelompok lain apakah masih ada tambahan? Tidak. Silakan ditutup. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2 ya. Sekarang coba semua memperhatikan ke depan. Ya, kita bahas bersama-sama. Di mana tadi titik awal kita A yaitu yang untuk O 0,01, 3, kemudian didilatasikan dengan titik pusatnya O, ya, dengan skalanya 2, menghasilkan bayangan aksennya apa? 2,6. 2,6, ya. 2,26 ini jika kita kaitkan dengan titik awal dan skala, ya, apa kaitannya nak? Sehingga hasilnya 2 dan 6. Dalam kurung K. Dalam kurung K Apa 0 kita 0K. kaitkan? Berarti skala ada matrik
dari skala 2 20 02 dikali 1 3. kita kali 1 3. Benar? 2 dikali 1 Dua. 2. Kemudian ada 2 kali 3 6. Itu untuk ketika titik awalnya 1,3. Seandainya titik awal kita itu adalah X, Y dengan dilatasi terhadap titik pusat O, skalanya K, menghasilkan bayangannya aksen yaitu X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen adalah Itu yang kedua tadi apa? PA, B. Iya, PA, B ya. Nah, di sini titik awal kita berapa? Berapa Mas titik awalnya? 2,5. P-nya negatif 1,5. Dilatasinya apa? Terhadap titik P Ya, titik P negatif 1,2 1,2 dengan skala 2. Skalanya 2 ya. Menghasilkan bayangan berapa? 5,8. Ya, ternyata tadi adalah sudah mendiskusikan hasil 5 dan 8 ini dari matriks 2 0 0 2 dikali dengan 2 dikurang negatif 1 5 dikurang 2. Ya, 5 dikurang 2 ditambah negatif negatif 1 1, negatif 2. Jika kita kaitkan dengan titik pusatnya dengan titik awalnya misalnya X, Y lagi. Lalu dengan dilatasi titik pusat P dengan A, B lalu skalanya K misalnya menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen di mana X aksen, Y aksen itu apa? K0 kali X kurang A, Y kurang B tambah A, B. Ya, bisa dipahami nah? Nah, saatnya kita menyimpulkan lagi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya sifat-sifat dilatasi angkat tangan? Ayo silakan Raul. Peroleh sifat-sifat dilatasi yang pertama itu bentuknya tetap. Kalau untuk ukurannya sendiri, jika K-nya besar dari 1 itu ukurannya diperbesar, sedangkan posisinya searah dengan posisi awal. Untuk K-nya besar dari 0, kecil dari 1 itu ukurannya diperkecil, sedangkan arahnya masih sama searah. Untuk K-nya sama dengan negatif 1, bentuk dan ukurannya sama, namun posisinya berbeda arah. Untuk K-nya antara 0 dan negatif 1 itu ukurannya diperkecil, sedangkan bentuknya tetap, namun arahnya juga berbeda. Sedangkan untuk K-nya besar dari negatif 1, kecil dari negatif 1, bentuknya tetap, ukurannya diperbesar, arahnya berubah. Iya, kita beri aplaus untuk untuk yang kedua lagi. Nah, selain Raul, konsep dilatasi dengan titik pusat O 0,0 menggunakan matriks. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Zahra, bagus. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan dengan X. Y. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Zahra. Untuk konsep dilatasi titik pusatnya PA, B. Ayo siapa? Nia. Ayo, Nisa. Silakan Nia. Nisa. X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Ya, beri aplaus untuk kita. Untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami materi hari ini, ya. Di sini sudah ada post test ya atau pelatihan. Silakan Anda kerjakan secara individu, ya. Silakan. Sembari Ibu mengumpulkan LKPD akan Ibu periksa, ya. Negatif 4 dan D negatif 3, negatif 4. Dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan skala 2.
Yang ditanya adalah titik-titik bayangan. Jawab. X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali dengan XY. Substitusikan titik-titik nilai XY pada setiap titik-titik yang diketahui. Berarti X aksen Y aksen sama dengan 20 0K dikalikan dengan negatif 3,4 3,4 negatif 4 dan negatif negatif 4. X aksen Y aksen sama dengan untuk titik A yaitu negatif 6,8, B aksennya 6,8, C aksen 6,8 dan D aksen negatif 6,8. Iya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk ya. Oke, untuk supaya Anda biar lebih terlatih, di sini sudah ada latihan di rumah. Langsung karena waktu kita sudah habis, udah hampir habis, kita ini Bu nanti fotokan, Ibu kirim lewat upload saja ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan menyebutkan bintang kelompok kita pada hari ini. Di mana kelompok terbaik hari ini ya, atau kelompok yang sudah memperoleh nilai tertinggi itu adalah kelompok 2. Itu 100, kelompok 1 dan 3 itu 90. Nggak apa-apa, nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Coba sama-sama kita tinjau pembelajaran hari ini ya nak ya. Nah coba sih, apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai? Menentukan sifat-sifat di sudah. Kalau sudah, di sini kita beri tanda checklist. Nah, ya. Lalu bagian 2, menentukan konsep dilatasi titik pusatnya O. Sudah tercapai? Alhamdulillah. Yang terakhir? Oke, sekarang refleksi pembelajaran lagi. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, nak? Alhamdulillah, ya. Kemudian materi apa saja yang sudah dipahami? Sifat-sifat. PHB. Ya, satu lagi konsep dilatasi terhadap Titik PHB. Apakah masih ada materi yang belum Anda pahami hari ini? Alhamdulillah kalau begitu ya. Kemudian apa saran Anda untuk pembelajaran kita berikutnya? Apa sarannya nak supaya pembelajaran menerapkan pembelajaran yang seru seperti ini? Iya. Oke, materi selanjutnya Anda silakan dipelajari di rumah ya nak. Materi tentang komposisi transportasi silakan. Di sini Ibu sudah ada lembar refleksi. Silakan Anda isi ya nak. Ya, Bu. Kelompok 3 tolongnya. Oke, karena waktu kita sudah habis ya nak ya. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.